Hai teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Laurensi Syatau di podcast Mall Sanggir KPU Kabupaten Sorong Selatan. Kali ini kita kedatangan tamu yang paling spesial, yaitu Ibu Esther Holmer selaku Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan. Selamat datang kembali Ibu, apa kabar? Baik, puji Tuhan sehat. Baik Ibu, di saat kesempatan ini, di podcast kali ini kita akan membahas sedikit demi sedikit mengenai jadwal tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KPU RI PKPU nomor 3 tahun 2022. Mungkin Ibu Esther bisa jelaskan sedikit mengenai jadwal tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 kepada teman pemilih di rumah. Boleh Ibu jelaskan sedikit? Ya, baik, terima kasih host. Teman pemilih di mana saja Anda berada, lebih khusus yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 2024 maupun pelaksanaan pilkada tahun 2024, KPU RI telah mengeluarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan, program, dan jadwal. Di dalam PKPU 3 ini ada 11 tahapan besar yang dimuat di dalam PKPU. Yang pertama ialah perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan-peraturan KPU yang akan digunakan oleh KPU dalam melaksanakan tahapan. Kemudian tahapan yang kedua ialah pemutakhiran data pemilih. Di sini yang perlu teman-teman pemilih ketahui bahwa pemutakhiran data pemilih ini tahapan yang sangat penting bagi pemilih, bagi teman-teman pemilih. Karena kenapa? Karena pemutakhiran data pemilih atau data pemilih ini akan menentukan teman-teman pemilih untuk apakah bisa menggunakan hak suara, tetapi juga data pemilih ini juga sangat penting karena data pemilih menentukan berapa jumlah surat suara yang akan dicetak pada pemilu 2024, kemudian berapa jumlah TPS, sehingga data pemilih ini sangat penting bagi teman pemilih. Kemudian KPU juga telah mengeluarkan inovasi terkait dengan data pemilih, yaitu ada satu aplikasi yang namanya aplikasi Lindungi Hakmu. Di dalam aplikasi ini mempermudah teman pemilih, bahkan kita semua, untuk dapat mengecek berapa jumlah DPT nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian dalam aplikasi ini juga teman pemilih bisa mendaftar langsung melalui, apabila sudah masuk di aplikasi ini, teman pemilih bisa mendaftar melalui aplikasi Lindungi Hakmu. Kemudian juga bisa mengecek data TMS. Jadi himbauan kami kepada teman pemilih yang ada di Kabupaten Sorong Selatan bisa mendownload aplikasi Lindungi Hakmu, karena ini dapat membantu teman pemilih untuk mempermudah mengecek apakah saya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Karena kalau sudah terdaftar, kemudian nanti tanggal 14 Februari 2024 bisa memilih gitu. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Ini ada di bulan Desember. Ada di bulan Agustus 2022. Ini juga sangat penting bagi partai politik yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, bahwa dalam tahapan ini, di tahapan pendaftaran dan verifikasi ini, teman-teman perlu menyiapkan hal-hal terkait dengan pendaftaran. Contohnya misalnya keanggotaan partai, kepengurusan partai, kantor partai, kemudian keterwakilan perempuan. Ini teman-teman partai politik di Kabupaten Sorong Selatan perlu menyiapkan hal-hal ini. Kemudian tahapan yang berikut yaitu tahapan keempat adalah penetapan partai politik peserta pemilu. Dan setelah dilakukan tahapan pertama tadi, pendaftaran dan verifikasi, kemudian nanti masuk pada penetapan partai politik peserta pemilu, di mana penetapan partai politik ini ada di bulan Desember 2022.
Ini sangat penting bagi teman-teman partai politik karena pada saat penetapan ini menentukan partai politik mana saja yang akan ikut dalam pesta demokrasi di tahun 2024. Kemudian tahapan yang kelima ialah penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. Ini juga sangat penting. Kemudian tahapan yang berikut ialah keenam, yaitu pencalonan. Di tahapan pencalonan ini ada di bulan Februari. Di tahapan pencalonan teman pemilih ini kita ada nanti di bulan untuk pencalonan ada di bulan Mei sampai dengan November 2023. Ini nanti teman pemilih bisa untuk lebih jelas, karena pencalonan nanti lebih jelasnya teman pemilih bisa melihat di PKPU 3 2022. Kemudian tahapan yang ketujuh ialah tahapan kampanye. Tahapan kampanye ini teman pemilih bahwa tahapan kampanye untuk 2024 itu ada di bulan November tahun 2023 sampai dengan bulan Desember 2024. Kemudian yang berikut yaitu tahapan yang ke-8 itu masa tenang. Jadi untuk masa tenang ini menjadi teman-teman pemilih bahwa masa tenang ini masa yang tidak digunakan untuk melakukan kampanye bagi peserta pemilu tadi. Jadi masa tenang ada di tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024, karena tanggal 14 adalah tanggal untuk pemungutan suara, sehingga masa tenang 3 hari, yaitu tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Februari. Kemudian tahapan yang berikut yaitu tahapan yang ke-9, yaitu pemungutan dan penghitungan suara. Ya, ini adalah puncak dari pemilu 2024. Itu ada tanggal 14 Desember, Rabu 14 Desember 2024 itu, di mana ini adalah tahapan pemungutan suara. Mana tahapan ini penting bagi teman-teman pemilih untuk dapat menyalurkan hak pilihnya, memilih partai politik ataupun calon. Itu kesempatan ada di tanggal ini. Jadi bagi teman-teman pemilih jangan lupa tanggal 14 hari Rabu 14 Februari 2024 datang ke TPS dan salurkan hak suara teman-teman pemilih. Kemudian tahapan yang ke-10 yaitu tahapan penetapan, kemudian yang 11 yang terakhir yaitu pengucapan sumpah janji. Jadi itu mungkin 11 tahapan besar teman-teman pemilih. Untuk lebih jelas dan terperinci dan detail, teman-teman pemilih bisa melihat di PKPU 3 2022. Teman-teman bisa download karena sekarang teknologi semakin canggih. Ini bisa mempermudah teman-teman pemilih untuk melihat tahapan pemilu 2024 dengan lebih detail. Kan begitu. Oke, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya, dalam menyambut tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, kira-kira apa saja kesiapan-kesiapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan ini? Iya, terima kasih. Kesiapan-kesiapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan, tapi mungkin tidak hanya Sorong Selatan ya, mungkin seluruh KPU di Indonesia, itu kita melaksanakan tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini dengan tujuan agar kita dapat menertibkan data pemilih kita ini dengan baik, sehingga pada saat pelaksanaan pemilu nanti kita berharap bahwa teman-teman pemilih yang memang mempunyai usia sudah 17 tahun atau bahkan sudah pernah kawin, itu mereka sudah terdaftar dalam DPT, mereka terdata baik, data pemilih kita baik, sehingga pelaksanaan nanti pada puncaknya itu semua dapat menyalurkan hak pilihnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk persiapan pelaksanaan pemilu ini, kami juga bersyukur kepada Pak Sekretaris yang mana telah mempersiapkan sekretariat dengan baik, yaitu yang pertama ialah memberikan pembekalan
terkait kepemiluan kepada sekretariat, sehingga bagi kami suksesnya komisioner itu karena dukungan sekretariat yang baik. Mungkin itu. Oke, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada teman pemilih di rumah maupun partai politik terkait dengan pemilihan tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024? Ya, yang pertama kepada teman-teman pemilih yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, bahwa pastikan teman-teman pemilih terdaftar sebagai pemilih dalam DPT. Karena dengan terdaftarnya teman-teman pemilih, bahwa maka teman-teman pemilih dapat menggunakan hak pilih pada tanggal 14 Februari 2024. Kemudian kepada partai politik supaya dapat menyiapkan kelengkapan administrasinya dengan baik, sehingga ini dapat membantu mereka dalam proses verifikasi yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus, September, Oktober. Nah, mungkin itu. Ya, baik teman pemilih, itu obrolan singkat dengan Ibu Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan, Ibu Esther Homer. Terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktunya. Dan bagi teman pemilih yang ingin terus mengetahui informasi kepemiluan di Kabupaten Sorong Selatan ini, teman pemilih dapat mengikuti di channel YouTube KPU Kabupaten Sorong Selatan, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe KPU Kabupaten Sorong Selatan. Terima kasih. Atas nama tim podcast Mbol Sanggir KPU Kabupaten Sorong Selatan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Salam demokrasi.